Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya macet di jalan ini jadi terlambat. Saya langsung saja ya, tadi sudah ada latihan teorema superposisi ya. Saya akan menjelaskan materi saja dulu, melanjutkan sebentar. Melanjutkan materi yang kemarin untuk teorema Thevenin dan Nortonnya ya. Nah, ini sudah tampil di layar. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Sebentar. Kita lanjutkan untuk materi kemarin. Kemarin sudah sampai teorema Thevenin dan Norton ya. Jadi intinya kalau teorema Thevenin itu rangkaian kutub 2-nya ini bisa diganti dengan rangkaian sumber tegangan seri dengan resistansi ya. Kalau Norton rangkaian kutub 2-nya ini diganti dengan rangkaian ekivalen Norton, yaitu dia terdiri dari sumber arus yang dihubung paralel dengan resistansi ya, atau boleh juga dengan konduktansi ya. Nah, kemudian ini tadi hubungan antara teorema Thevenin dengan teorema Norton ya. Jadi kita bisa mengkonversi ini dari rangkaian ekivalen Thevenin menjadi rangkaian ekivalen Norton ya, karena di sini V Thevenin itu adalah VOC, I Norton itu adalah ISC, kemudian R Thevenin dengan R Norton itu sama. Ya, jadi ini bisa bisa saling berhubungan begitu ya antara rangkaian ekivalen Thevenin dan ekivalen Norton. Jadi kita bisa mengubah rangkaian ekivalen Thevenin ini nanti menjadi rangkaian ekivalen Norton ya, atau sebaliknya. Nah, sehingga nanti dengan adanya hubungan antara rangkaian ekivalen Thevenin dan ekivalen Norton ini, maka sebetulnya nanti ada cara lagi untuk kita melakukan menganalisis rangkaian ya. Kalau rangkaiannya itu terdiri dari sumber-sumber independen saja gitu, kita bisa mengkonversi rangkaian dari sumber tegangan menjadi rangkaian dengan sumber arus atau justru dibalik ya, sehingga nanti pengerjaannya kita bisa gunakan pembagi arus atau pembagi tegangan saja pada akhirnya gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini cara mencari resistansi Thevenin kemarin ya, dengan rumus R Thevenin, atau kalau sumbernya independen semua, Anda mencari R Thevenin itu dengan melihat resistansinya yang kita lihat ke arah sumber ya, dengan sumber independennya diganti dengan resistansi dalamnya semua. Ya. Nah, kemudian ada pemisalan sumber tegangan 1 volt atau 1 ampere. Nah, ini sebetulnya nanti kalau misalnya kalau ini ya dengan rumus R Thevenin ini kan kita bisa gunakan untuk rangkaian yang sumbernya independen saja atau ada sumber independen dan sumber dependen. Kalau yang nomor 2 ini hanya kalau dia terdiri dari sumber independen saja tanpa sumber dependen. Nah, kalau yang ketiga ini nanti kalau sumbernya itu dependen saja, tidak ada sumber independen, kan kita akan kesulitan ya mencari sumbernya berapa begitu, maka kita gunakan cara pemisalan di sini ya. Nah, cara ketiga ini juga sebetulnya bisa kita pakai untuk rangkaian yang ada sumber independennya nanti ya. Itu nah ini cara-caranya kemarin sudah ada ya, ini dengan pemisalan.
R Thevenin, ini contohnya yang dia terdiri dari sumber dependen saja. Kemudian ini contoh menganalisis rangkaian dengan dengan menggunakan teorema Thevenin ya. Jadi kita ubah rangkaiannya menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin seperti ini ya, dengan catatan nanti komponen yang besarannya itu ditanyakan, apakah yang ditanyakannya adalah sumber arus atau sumber tegangannya, itu kita lepas ya. Kita open circuit dulu sehingga nanti terjadi rangkaian kutub 2 seperti ini ya, baru kita gunakan teorema Thevenin atau teorema Norton. Nah, selanjutnya untuk menghitung lagi besaran yang ada di beban yang kita lepas ini tadi, nanti kita tinggal sambungkan saja ya dengan rangkaian ekuivalen Nortonnya. Ini jadi lebih rangkaian ekuivalen Thevenin atau dengan rangkaian ekuivalen Nortonnya. Jadi rangkaiannya seperti ini nih. Ini jadi lebih sederhana nantinya. Itu ya. Nah, itu kemudian, kita lanjut ke materi yang baru. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Bisa dipahami ya? Kalau dari saya belum ada, Bu. Kita lanjut saja ya ke materi yang berikutnya ya. Nah, ini bisa dilanjut, Bu. Ya. Materi yang berikutnya adalah perpindahan daya maksimum ke beban. Ya. Ya. Nah, perpindahan daya maksimum ke beban atau nanti biasa disebut dengan transfer daya maksimum ya ke beban. Nah, ini jika kita menghendaki suatu beban yang terpasang yaitu RL menerima daya maksimum, maka kita harus menghitung V Thevenin dan R Thevenin dari rangkaian tersebut saat bebannya dibuka. Ya, nanti dari hasil perhitungan itu akan diperoleh ini. Ya. Nah, jadi ini kita menggunakan konsep teorema Thevenin juga. Ya, jadi kalau kita kalau kita menginginkan transfer daya maksimum gitu ya di beban supaya bebannya ini bisa terakomodasi begitu ya. Bebannya ini bisa terakomodasi begitu beban yang dipasang di sini begitu ya. Maka kita gunakanlah ini teorema Thevenin ini. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu berapa sih beban yang harus kita pasang supaya terjadi transfer daya maksimum begitu ya. Jadi supaya daya maksimum di bebannya ini terpenuhi begitu. Ya, maka berapa nih beban yang harus kita pasang dari rangkaian ini gitu ya. Nah, ini bisa sebetulnya untuk rangkaian-rangkaian mixer seperti itu ya. Karena dia kan berhubungan dengan speaker. Kemudian nanti kalau bebannya itu supaya dayanya itu maksimum sehingga desibelnya cukup baik gitu ya. Nah, kita bisa gunakan konsep dari rangkaian ekuivalen Thevenin ini ya dengan teorema Thevenin ini supaya kita tahu nanti beban yang harus dipasang di situ berapa sih supaya dayanya itu maksimum gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada rangkaian kutub 2 ya. Nah, kemudian kita pasang beban. Berapa nih beban yang harus kita pasang di sini supaya terjadi transfer daya maksimum. Nah, maka cara mencarinya ini kita kita analisis dengan teorema Thevenin tadi. Jadi kita buat rangkaian ekuivalen Theveninnya juga nanti di sini. Ya. Nah, jadi supaya nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Ini kan rangkaiannya macam-macam nih ya. Ya, komponennya kan bisa dia terdiri dari satu sumber energi atau sejumlah sumber energi dengan satu elemen linier atau sejumlah elemen pasif linier kan begitu ya. Nanti ini disederhanakan nih jadi rangkaian ekuivalen Thevenin seperti ini. Ya, kemudian kita pasang bebannya di sini. Berapa nih beban di sini yang harus kita pasang? Nah, dari konsep teorema Thevenin ini ya, maka kita bisa turunkan hasilnya jadi seperti ini. Ya. Nah, P itu kan daya rata-rata ya. Nah, P itu adalah daya rata-rata. Rumus dari daya rata-rata itu adalah I kuadrat kali R kan begitu ya.
Nah, maka supaya P di sini maksimum, maka rumus yang kita ambil di sini adalah I kuadrat kali R, R-nya tentunya R di beban. Karena yang ditanyakan berapa sih beban di sini, kan begitu. Ya. Nah, dari sini maka kita masukkan dari sini nanti kita masukkan ininya, rumus I-nya sendiri. Ya, jadi dari rangkaian ekivalen Thevenin ini, ya, kalau nanti rangkaian kutub 2-nya ini sudah kita ganti dengan rangkaian ekivalen Thevenin, maka kita akan dapat bahwa I-nya itu adalah tegangan Thevenin dibagi R Thevenin ditambah R beban di sini. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus P max ini, ya, supaya dia terjadi transfer daya maksimum, sebentar. Oh, di sini nggak ada ya. Nah, ini mestinya ada di diktatnya Ibu Idowati, ya. Jadi supaya dia terjadi transfer daya maksimum, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah daya rata-rata, turunan daya rata-rata terhadap resistansinya itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau itu kita turunkan, maka nanti kita turunkan kemudian kita samakan dengan 0. Maka nanti hasilnya itu, ya, akan mendapatkan nilai R beban yang sama dengan R Thevenin, gitu ya. Nanti sebentar saya coba. Nah, ini rasanya ada di sini, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi di sini syaratnya supaya dia ini terjadi ini daya maksimum gitu di R beban, maka turunan daya rata-ratanya terhadap resistansinya kita buat sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, jadi ini tadi, ya, daya rata-rata ini tadi kita turunkan, didiferensier begitu ya, diturunkan terhadap R gitu, sehingga kemudian kita samakan dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada perhitungannya, ya. Jadi ini yang kita turunkan begitu. Rumus daya rata-ratanya ini kita turunkan terhadap R, jadinya seperti ini. Kita samakan dengan 0. Nah, setelah dihitung ternyata kita dapat bahwa R Thevenin kuadrat sama dengan R kuadrat. R itu adalah tadi R yang di beban. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa R itu sama dengan R Thevenin. Maka kita dapat simpulkan bahwa supaya terjadi transfer daya maksimum di R beban ini, ya, maka syaratnya R beban ini harus sama dengan R Thevenin, gitu. Ya, itulah syarat agar terjadi transfer daya maksimum, sehingga nanti beban itu bisa bisa dimaksimalkan oleh sumber ini, ya, untuk mendapatkan daya maksimumnya. Jadi tegangan Theveninnya di sini kan akan tetap ya dia. Nah, nanti pada suatu saat ketika R beban ini sama dengan R Thevenin, maka dayanya itu daya yang paling maksimum, gitu ya, dibandingkan dengan RR di luar R Thevenin tadi. Gitu, dia akan ada di yang paling puncak, begitu. Nah, maka itulah syarat dari supaya terjadi transfer daya maksimum di beban ini, ya. Gitu. Jadi ini syaratnya supaya terjadi transfer daya maksimum, bahwa R yang dipasang di beban harus sama dengan R Thevenin. Jadi kita harus hitung berapa R Theveninnya, ya. Dan rumus daya maksimumnya menjadi apa? Rumus daya maksimumnya karena R-nya ini sama dengan R Thevenin, gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini kan ya. Kita masukkan ke sini, kita ganti R Theveninnya ini menjadi R, maka kita akan dapatkan rumusnya adalah VT kuadrat per 4 R Thevenin. Itulah daya maksimum bebannya. Ya, daya maksimum beban ketika R-nya itu sama dengan R Thevenin. Itu ya. Nah, itu untuk transfer daya maksimum.
Ini satuannya tentunya watt, ya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini sebetulnya kalau di praktikumnya begitu ya, di praktikumnya itu bisa dilihat ya, bisa dilihat dari apa namanya, rangkaiannya begitu. Kalau misalnya di sini nanti kita beri R yang variabel gitu ya. Nah, kalau ini kita beri R variabel, jadi nanti begitu R-nya kita ubah gitu ya, kita naikkan, asumsinya R-nya itu ada yang di bagian horizontal begitu ya. Kemudian dayanya itu di bagian yang vertikal, maka ketika kita naikkan nilai R-nya ini, gitu ya, nilai R-nya ini kita naikkan, kemudian di sini ada R Thevenin tertentu kan ya. Nah ini R bebannya ini misalnya masih kurang nih dari R Thevenin gitu ya. Nah kita naikkan terus, maka dayanya itu dia juga akan naik ya, sampai R bebannya ini sama dengan R Thevenin. Nah dia akan mencapai daya yang paling maksimum. Begitu R-nya ini melebihi R Thevenin lagi, ya kita naikkan terus gitu ya, tapi R-nya ini sudah melebihi R Thevenin, maka kalau secara grafik dayanya akan turun gitu. Jadi dia seperti mangkok terbalik lah gitu ya kalau Anda bayangkan grafiknya. Ya, jadi di satu titik ketika R bebannya ini sama dengan nilai R Thevenin, maka daya dia akan maksimum di situ. Ya, tapi begitu RL-nya ini kita naikkan lagi di atasnya R Thevenin, dia tidak akan maksimum, dia dayanya malah turun lagi gitu. Ya, nah seperti itulah kira-kira apa namanya perpindahan daya maksimum ke beban itu kalau digambarkan secara grafik. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan dengan resistansi input dan resistansi output. Ya. Nah, resistansi input ini adalah resistansi yang ada di bagian input rangkaian. Ya. Nah, sehingga untuk suatu rangkaian resistif murni, yaitu rangkaian yang seluruh elemennya itu berupa resistansi, R input itu seringkali disebut dengan resistansi total, ya, atau resistansi ekivalen, ya, atau kadang-kadang disebut juga dengan resistansi saja. Ya, itu untuk resistansi input. Nah, untuk resistansi output, maka dia akan sama dengan resistansi Thevenin. Jadi bagaimana mencarinya? Mencarinya ya bisa dengan menggunakan 3 cara tadi ya. 3 cara mencari R Thevenin. Itu ya. Nah, untuk rangkaian-rangkaian yang terdiri dari sumber dependen tanpa sumber independen dan elemen pasif linier, cara mencari R input analog dengan cara mencari R output yaitu R Thevenin. Bagaimana caranya? Dengan memisalkan sumber tegangan 1 volt atau sumber tegangan 1 volt atau nanti sumber arus mestinya ya, sumber arus 1 ampere gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Kalau resistansi input itu berarti kita lihatnya di bagian
depan ya, biasanya dari arah depan begitu resistansi input rangkaiannya. Nah, itu kalau sumbernya sumber dependen saja tanpa sumber independen, maka Anda mencarinya seperti mencari R Thevenin cara ketiga ya, dengan pemisalan. Gitu. Nah, perbedaannya menghitung R input dengan R output ya, kalau dengan pemisalan, maka untuk mencari R input pemisalan sumber arus atau sumber tegangannya tentunya dipasangnya di terminal input ya. Tapi kalau mencari R output tentunya sumbernya dipasang di terminal output. Ya. Kemudian ini juga yang harus diingat, kalau rangkaiannya mempunyai sumber independen, jangan lupa sumber tersebut harus diganti dengan resistansi dalamnya. Kalau tidak ada sumber independen, langsung disimpan saja pemisalan sumber arus atau sumber tegangannya, ya. Nah, tapi kalau dia ada sumber independen, Anda menggunakan pemisalan sumber arus dan sumber tegangan di sini, ya, 1 ampere atau 1 volt, maka Anda harus mengganti sumber-sumber independen tadi dengan resistansi dalamnya, ya, sama seperti mencari R Thevenin saja, ya, gitu. Nah, itu menyangkut R Thevenin dengan teorema Thevenin dengan teorema Norton untuk rangkaian ekuivalennya, kemudian juga hubungan tadi ya, rangkaian ekuivalen antara teorema Thevenin dengan teorema Norton yang kita pakai juga bisa untuk menghitung transfer daya maksimum, juga untuk menghitung resistansi input dan resistansi output rangkaian. Sampai di situ, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, kemana nih? Kalau dari saya belum ada, Bu. Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan sumber-sumber nyata atau sumber-sumber energi yang tidak ideal. Ya. Nah, sepanjang menganalisis rangkaian elektrik di sini, ya, maka komponen yang ada itu merupakan komponen-komponen ideal. Ya, sedangkan yang harus Anda ingat, di dalam praktek tidak ada komponen yang ideal. Ya, jadi komponen tidak ideal itu apa? Ada resistansi dalamnya sebetulnya. Ya, makanya kenapa sumber tegangan misalnya 5 volt, ya dia tidak 5 volt itu besarnya di situ, gitu ya, di dalam praktek. Ataupun sumber-sumber arus seperti itu juga di dalam prakteknya juga tidak ada ada resistansi dalamnya, gitu ya. Nah, kita lihat untuk sumber tegangan nyata. Ya, sumber tegangan nyata, resistansi dalamnya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini sumber tegangan ideal seperti ini, tidak resistansi dalamnya 0 di sini ya. Ini sumber tegangannya. Jadi tidak ada apapun di sini. Nah, ini kalau kita pasangkan beban gitu di sini ya, maka tegangan di beban ini akan sama dengan tegangan di sumber. Nah, yang ini sumber tegangan tidak ideal ya. Ya, yang ini nih, ini sumber tegangan tidak ideal. Ya. Jadi dia sumber tegangan tidak ideal itu kita bisa ganti ya dengan sumber tegangan ideal yang seri dengan resistansi dalamnya, di mana resistansi dalamnya ini tidak sama dengan 0. Ya, sehingga nanti kalau Anda menghitung tegangan di sini begitu ya, kalau kita menghitung tegangan di sini ya tidak akan plek langsung sama dengan sumbernya ya. Tidak akan sama. Ini pasti akan berkurang gitu ya dari tegangan sumber. Kita bisa menghitungnya dengan pembagi tegangan gitu. Ya. Nah, itu sumber tegangan. Kalau sumber arus sama
ya, sumber arus nyata ini mempunyai resistansi dalam yang tidak sama dengan 0, ya. Misalnya resistansi dalam itu dimisalkan dengan ID. Nah, ini sumber arus yang ideal, resistansi dalamnya tak terhingga, karena kalau arus dia dihubung paralel ya dengan resistansi dalamnya. Jadi di sini R-nya tak terhingga dia. Ya. Nah, arus yang ada di beban ini akan sama dengan arus di sumber. Nah, sedangkan sumber arus yang tidak ideal, jadi secara prakteknya kan dia seperti ini, bahwa resistansinya ini ada, bahwa sumber arus ini ada resistansi dalamnya yang terhubung secara paralel, di mana resistansi ini tidak sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita mau mencari atau menghitung R di beban ini, ya tentunya tidak akan sama dengan arus sumbernya. Kita bisa menghitungnya dengan pembagi arus. Ya. Nah, sekarang mengubah atau mengkonversi sumber tegangan nyata menjadi sumber arus nyata atau sebaliknya. Ya. Nah, bagaimana mengkonversi ini? Ini tadi mengikuti konsep dari rangkaian ekuivalen Thevenin dan rangkaian ekuivalen Norton yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, jadi nanti untuk rangkaian yang tegangan nyata menjadi sumber tegangan nyata dan sumber arus nyata ini menjadi sumber tegangan nyata menjadi sumber arus nyata atau dari sumber arus menjadi sumber tegangan. Nah, ini kita gunakan dengan cara ekuivalen Thevenin, ya. Nah, ini kita menyederhanakan tegangan menjadi arus atau nanti sebaliknya, ya, arus menjadi tegangan. Jadi kalau rangkaiannya ini tegangan dihubung seri dengan resistansi gitu ya. Jadi ini asumsinya kan sumber tegangan nyata ya, artinya yang tidak ideal. Jadi ada resistansinya gitu ya. Nah, ini kalau kita ubah menjadi sumber arus, maka sumber arusnya bagaimana? Tinggal dibagi saja tegangan dibagi resistansinya di sini. Ya. Nah, terus R di sini bagaimana yang dihubung secara paralel? Ya tentunya R ini akan sama dengan R yang hubung seri antara tegangan ini yang kita ubah. Gitu ya. Nah, atau sebaliknya, Anda mau mengubah sumber arus nyata menjadi sumber tegangan nyata. Ya, jadi ini asumsinya sumber arus yang tidak ideal, ada tahanan dalamnya begitu. Nah, kemudian kita ubah menjadi sumber tegangan. Bagaimana mencarinya? Mencari tegangannya ini bagaimana? Tinggal Anda kalikan sumber arusnya dengan resistansi di sini. Ya, sehingga menjadi tegangan di sini. Nah, ini untuk resistansi yang dihubung secara serinya dengan tegangan bagaimana? Sama dengan resistansi yang dihubung dihubung paralel dengan sumber arus. Ya, gitu. Nah, sehingga adalah teorema ini, keluarlah teorema Millman, ya. Nah, teorema Millman ini mengubah sumber tegangan nyata menjadi sumber arus nyata atau sebaliknya. Nah, ini yang kita mengubah sumber tegangan nyata menjadi sumber arus nyata, ya tentunya ini yang tadi dihubung seri, sekarang ini jadi hubungan paralel. Ini juga, nah ini jadinya seperti ini dan seterusnya. Ya, diubah menjadi hubungan sumber arus yang paralel dengan resistansi, ya. Nah, sehingga setelah begini nanti ini tentunya ini akan bisa terjumlahkan kan. Ini kita tinggal totalkan saja I1, I2, I3-nya menjadi resistansi menjadi tegangan sumber sumber arus total maksud saya ya. Menjadi sumber arus total di sini. Ya, kalau arusnya ini kita jumlahkan semua. Nah, resistansinya bagaimana? Ya, ini resistansinya tinggal kita paralel saja atau konduktansinya kita jumlahkan gitu ya. Nah, kalau ini kita bicaranya konduktansi, kemudian Anda mau bicaranya dalam resistansi ya tinggal dibalik saja nanti gitu kan ya. Karena kan dia di paralel ya. Kalau di paralel itu kan sama dengan konduktansi yang kita jumlahkan. Nah, dari sini kalau kita ditanyakan menghitung I ini kan sebetulnya ini tadi ya, kalau pakai rangkaian yang besar itu kan ini rumusnya ya. Kemarin waktu pembagi arus di awal saya sudah jelaskan ya seperti ini, atau ya
kita bisa mengubah dia sumber arus jadi dikembalikan menjadi sumber tegangan gitu ya. Jadi kita dapatnya seperti ini sehingga I-nya kita tinggal bagi tegangan di sini dibagi dengan resistansi totalnya. Ya. Nah, ini VM-nya adalah ini. Nah, ini kalau diturunkan ya, kalau diturunkan I1 itu adalah V1 per R1 sama dengan V1 G1, I2, I3 juga sama, nanti penurunannya seperti ini. Kemudian resistansinya itu adalah 1 per konduktansi, M ini Millman maksudnya ya. Nah, ini berarti sama dengan 1 per jumlah total konduktansi. Maka kita akan dapatkan tegangan Millman-nya adalah ini, resistensi Millman-nya adalah ini. Nah, ini yang ini nanti yang dikenal dengan teorema Millman. Nah, ini dari sini tadi. Ya, jadi dari sumber tegangan kita ubah ke dalam sumber arus begitu, karena ini tentunya kalau kita mau mengubahnya ke sini langsung kan ini agak sulit ya, bagaimana membuat V1, V2, V3-nya ini menggabungkannya, caranya bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini diubah ke sini itu tidak langsung kita jumlahkan, tidak seperti itu kan, tapi dia melalui proses ini dulu, dikonversi nih dari sumber tegangan nyata menjadi sumber arus nyata. Kemudian ini disederhanakan, jadi begini. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, dikembalikan nih, ya, dikembalikan ke dikonversi lagi dari sumber arus menjadi sumber tegangan. Maka keluarlah rumus teorema Millman ini tadi. Ya, jadi dari sumber tegangan ini kita bisa menyederhanakannya jadi seperti ini. Ya. Nah, teorema resiprositas ini resiprokal itu artinya berlawanan. Nah, ini juga saya hanya memperkenalkan saja ya sedikit. Jadi kalau misalnya seperti ini nih ada suatu rangkaian, ada sumber tegangan, kemudian kita ukur nih ampermeternya di sisi kanan begitu. Ini akan sama dengan kalau kita tukar ya. Jadi ini berlawanan kan arahnya. Sumber tegangannya saya simpan di terminal Y dengan Y aksen, kemudian ampermeternya dipindahkan jadi ke depan. Nah, ini hasilnya pasti akan sama ya, pembacaan ampermeternya. Ya, itu konsep dari teorema resiprositas. Nah, yang terakhir adalah teorema kompensasi atau substitusi. Jadi teorema kompensasi atau substitusi ini biasanya digunakan untuk menghitung perubahan arus atau perubahan tegangan ya pada suatu komponen. Jika terjadi perubahan harga komponen. Nah, ini sebenarnya konsepnya juga mengambil dari teorema Thevenin dan teorema Norton. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung arus atau tegangan pada beban yang berubah harganya? Ya, nah, jadi perubahan harga ini karena apa? Nah, pertama bisa jadi karena mengganti beban dengan beban yang baru untuk tujuan tertentu. Ya. Kedua, karena kita memasang meter yang tidak ideal. Nah, itu juga akan ada perubahan nilai nantinya. Ya, kemudian perubahan kedudukan saklar. Misalnya dari kedudukan tertutup menjadi kedudukan terbuka atau sebaliknya. Nah, inilah kemungkinan perubahan yang terjadi ya, sehingga kita harus menghitung lagi nanti misalnya berapa besar tegangan atau berapa besar arusnya kalau bebannya ini diubah dengan ketiga cara ini misalnya ya, dengan salah satu dari ketiga cara ini misalnya gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, contoh ini ya, ada rangkaian seperti ini nih misalnya. Nah, ini ada V1, V2, kemudian di sini diketahui arus yang melalui R. Di sini R10 ohm, di sini diketahui ya 2 ampere. Ya, jadi misalnya nih dari rangkaian ini udah diketahui arus di sini dapatnya 2 ampere. Nah, sekarang kalau saya pasang ampermeter yang tidak ideal di sini begitu ya, ampermeter yang tidak ideal di sini dengan resistansi dalamnya 0,5 ohm begitu. Untuk mengukur arus di beban ini, maka berapa nanti arus yang terbaca oleh ampermeter misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, gimana ini caranya? Anda bisa gunakan teorema Thevenin.
ya, atau resiprositas ini, ya, karena cara bukan resiprositas, kompensasi ya, karena substitusi atau kompensasi. Nah, karena teorema ini itu diambilnya juga konsepnya dari teorema Thevenin tadi, ya. Nah, ini ya, jadi ini kita buka begitu, beban ini kita buka dulu, ya, 10 ohmnya kita buka. Nah, sehingga nanti dia akan terjadi kutub 2 ya di terminal ini. Nah, ini misalnya diberi nama A dengan B. Nah, nanti rangkaian itu kita ganti menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin. Kemudian nanti R-nya kita simpan lagi di sini. Ya. Nah, dari sini kan ada rumusnya ya, bahwa I-nya itu adalah V Thevenin per R Thevenin kali R nantinya. Nah, ini tanpa ampere meter. Jadi akan didapat ya rangkaiannya seperti ini. Kalau terukur I-nya 2, maka kita akan dapatkan V Thevenin-nya dari rumus ini. Ya. Nah, kemudian kita cari berapa R Thevenin-nya itu dari sini. Ya, ini kita ganti dengan tahanan dalamnya. Ini di sort, ini di open, ini di sort lagi. Kemudian kita lihatnya di sini R ekuivalennya di terminal AB. Ya, nah, dapat ini 50 ohm. Ya, jadi nanti dapat R Thevenin-nya 50 ohm. Kemudian pada kondisi seperti ini sekali lagi I-nya tadi adalah 2 ampere ini, ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai V Thevenin-nya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita pasang ampere meter di sini? Artinya di sini ya kita simpan ampere meter, di mana ampere meter ini tidak ideal, jadi ada tahanan dalamnya 0,5. Ya, ada tahanan dalam 0,5 di sini. Berapa sekarang I yang terbaca oleh ampere meter? Kita sebut saja dia sebagai I aksen begitu ya, I yang barunya setelah dipasang ampere meter. Maka bagaimana nih I aksennya? Nah, I aksennya ini tinggal V Thevenin ini dibagi R Thevenin ditambah R di beban ini tadi, ya, ditambah tahanan dalam atau resistansi dalam dari ampere meternya. Itulah I aksen yang akan kita dapatkan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini rumus yang bisa kita pakai. Ya. Atau ini kalau diturunkan lagi begitu ya, bahwa V Thevenin itu kalau kita turunkan dari sini, ya, V Thevenin itu adalah I kali R Thevenin ditambah R begitu ya. Nah, V Thevenin-nya diganti menjadi ini R Thevenin ditambah R dikali I, maka kita punya rumus I aksennya jadi seperti ini. Nah, maka inilah I aksen atau I baru yang terbaca oleh ampere meter tidak ideal. Ya. Nah, itulah kalau kita mau menghitung besaran arus atau besaran tegangan yang komponen bebannya berubah. Nah, itu tadi. Kalau ini berarti perubahannya diakibatkan karena dipasang ampere meter yang tidak ideal. Ya, sehingga ada resistansi dalamnya. Nah, jadi ini bisa kita asumsikan ya, mula-mula ini terukur dengan ampere meter yang ideal. Secara ideal kan kalau kita hitung-hitung ternyata dapatnya 2 ampere gitu ya. Nah, sekarang berapa nih kalau kita ukur dengan ampere meter gitu. Ampere meter kan tidak ideal ya, jadi ada nilai resistansi dalamnya gitu. Berapa nilai ampere meter yang terbaca di sini? Maka rangkaiannya jadi seperti ini nantinya. Ya, tentunya kita mengubah juga rangkaian ini dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Ya, gitu. Nah, itu kira-kira sampai di situ bisa dipahami? Bisa paham sampai di situ? Ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ya. Ya. Nah, saya sudah memberikan latihan lagi, jadi hari ini memang
Anda akan mendapatkan sejumlah latihan. Nah, latihan yang berikutnya ini adalah teorema Thevenin, ya. Latihan teorema Thevenin itu sudah saya upload. Nanti untuk pengumpulannya saya tambahkan waktunya ya. Nah, ini kita bahas yang nomor satunya saja dulu lah ya. Nah, kalau yang nomor satu ini barangkali bisa sambil Anda hitung. Sebentar. Belum muncul ya soalnya. Nah, ini sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya, sudah ya. Nah, nomor satu kita kerjakan bareng-bareng deh. Coba di sini. Sambil Anda kotret lah begitu ya. Coba hitung berapa V Theveninnya, berapa R Theveninnya. Ini hampir mirip dengan soal yang kemarin kan? Berapa V Theveninnya? 8, Bu. Dari mana 8? Pembagi tegangan, Bu. Pembagi tegangan. Yang 1A kan ya, Bu ya? Iya. Yang 1A. Ya. 24 kali 6 per 18. Iya, jadi 6 per 18 gitu ya, dikali 24. Ya. Jadi kita dapat nilainya adalah 8 volt. Nah, kalau R Theveninnya berapa? Bu. Dari mana 6? VT per ISC, 8 per 24 per 18. 24 per 18. Sebentar ya. Berapa tadi dapatnya? 6? Iya, Bu. Betul, yang lain? ISC-nya, short circuit-nya berapa dapatnya? Tadi saya hitung 24 per 18. 24 per 18 ISC-nya? Iya. Oh, masa? ISC kan berarti di short ya? Di AB-nya ini? Oh iya, Bu. Nah, apakah IAB-nya jadi 24 per 18? Kalau 24 per 18, itu berarti I di sumber ya? I di 24 volt. Atau I di resistansinya itu. Di resistansi 12 ohm dengan 6 ohm. Ya, karena kan Anda, ini kan Anda berpikirnya ini open circuit begitu ya? Ini open circuit berarti arus di sini 0 gitu kan ya? Sehingga Anda langsung menghitung I di sini. 24 dibagi 12 ditambah 18 gitu kan ya. Nah, bukan begitu. Ini yang di short. Kalau ini di short, berarti Anda harus menghitung IAB. Ya. Nah, kalau Anda menghitung IAB, Anda gunakan apa? Pembagi arus berarti kan ya. Pembagi arus berarti nanti I di sini, R di sini ya, jadi IAB itu adalah 6 dibagi 6 ditambah 6, jadi 6 per 12 ya, dikali I di sini. Nah, hati-hati, I di sini berapa? Bukan lagi 24 dibagi 12. Tapi 24 dibagi resistansi total di sini. Berapa resistansi totalnya?
6, paralel 6, seri 12. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak menghitung IAB? Kalau Anda mencari ekivalen Norton ya, berarti kan di sini ya. IAB kan ekivalen Nortonnya. Coba dapat nggak IAB-nya berapa? Atau I Nortonnya berapa? Dapat nggak? Ini saya perlihatkan di sini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Udah muncul di layar? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, ini ya. Tadi waktu Anda menghitung V-thevenin, ini kan rangkaiannya seperti ini ya. Disinilah V-theveninnya gitu ya. Nah, ini nanti Anda gambar dengan lengkap ya. Di sini ada V-thevenin gitu, VOC atau V-thevenin. Ini kan karena dia open circuit terminal AB ini, maka arus di sini kan 0. Sehingga tegangan di sini 0. Jadi Anda tinggal menghitung V-theveninnya di sini pakai pembagi tegangan tadi ya. 6 per 12 ditambah 6 kali 24. Dapat nih 8 volt. Gitu kan ya. Nah, kalau saya mau mencari R-thevenin langsung bagaimana? Berarti kan ini sumbernya independen ya. Berarti ini kita bisa short circuit langsung kan? Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, kita lihat R-theveninnya ini ke arah sumber dari terminal AB. Maka kita akan mendapat hubungan seri paralelnya, tentunya terbacanya sampai terminal AB. Di sini, RAB itu adalah R-thevenin. Ya, berarti hubungannya apa nih? 12 paralel dengan 6. Ya kan? Nanti dia diseri dengan 6 di sini. Ya, jadi 6 di sini terbawa. Jangan jadi tidak terbawa karena Anda mengasumsikan, ini kan open circuit, Bu. Ya, ini terbuka, jadi kan arusnya 0. Tidak seperti itu. Ketika Anda menghitung R ekivalen gitu ya. Nah, tergantung di mana Anda membacanya. Kalau Anda membacanya dari terminal ini yang di open circuitnya di sini, ya, maka ini akan terbawa 6 ini. Gitu. Ya, paham nggak? Paham sampai di situ? Bisa dipahami tidak? Paham, Bu. Ya. Jadi R-thevenin di sini 12 paralel 6 nanti diseri dengan 6. 6 di sini jangan diabaikan. Ya, tetap harus ada karena kita membacanya kan di pojok sini. Ya, di pojok ini yang kita baca di terminal ini. Maka 6 ini pasti akan terbawa gitu loh. Ya, jadi 12 paralel 6 ditambah 6. Jadinya adalah 10. 12 paralel 6 itu 4 ya. 12 per 3 itu kan 4. Ditambah 6 jadi 10 ohm. Ya, nah kalau Anda mau membuktikan, Anda tadi teman Anda menyatakan menghitung dari ISC dulu. Oke, karena di situ ditanyakan juga ekivalen Norton, ya kan? Jadi ditanya ekivalen Norton sehingga
Anda harus menghitung berapa ISC-nya. ISC itu adalah inorton, ya kan? Jadi ini terminal ini tadi yang open circuit kan kita short. Ya, kita cari ini inortonnya. Gimana menghitung inorton? Pakailah pembagi arus. Ya, jadi bagaimana menggunakan pembagi arusnya? Ya, ini jadinya 6 per 6 ditambah 6 ya, dikali arus di sini, arus di sumber tegangan. Arus di sumber tegangan ini berapa? 24 dibagi 12 seri dengan 6 paralel 6. 6 paralel 6 itu berapa? 3. Nah, sehingga inortonnya kalau kita dapatkan, ini nilainya adalah 4/5 ampere. Ya. Jadi R Theveninnya berapa? R Theveninnya menjadi V Thevenin dibagi ISC kan begitu ya, R Thevenin itu 8 dibagi 4/5, jadinya berapa? 10 ohm. Nah, sama kan ini dengan ini? Anda bisa bandingkan nih, sama dapatnya. Ya, jadi mau dengan rumus VOC per ISC atau Anda menggunakan cara kedua dari mencari R Thevenin, ya hasilnya pasti harus sama. Paham sampai di situ? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau untuk R Theveninnya itu, Bu, dilihatnya itu dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ya, Bu ya? Sebelah kanan, sebelah kiri mana? Yang Ya, itu, Bu. Nah, itu. Ya, itu, Bu. Maksud itu. Ini. Kalau dari situ berarti 6 seri sama 6 terus paralel 12, Bu. Atau Gimana Anda cara menghitung R Thevenin kok kayak R ekivalen kok kayak begitu hubungan seri paralelnya? Kan dilihatnya ke arah sumber. Jadi ya kalau Anda melihatnya dari sini, ini yang Anda sederhanakan dulu, berderet langsung ke sini. Jangan membacanya begitu. Ya salah itu konsep Anda membaca R ekivalen kalau begitu caranya. Ya pantas aja nanti nggak beres-beres. R rangkaian listriknya kalau kayak begitu. ya saya hasilnya beda gitu sama Ibu. Ya, salah pembacaan. Anda yang salah. Gimana? Anda dikasih tahu yang benar kok. Kalau Anda masih mau melakukan yang begitu ya otomatis nggak sampai kapanpun Anda nggak akan beres-beres itu rangkaian listriknya. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Itu cara mencari R ekivalen itu dilihatnya kan dari sini, Anda ngelihatnya ke arah sana gitu ya, ini tapi Anda memulainya ya kalau Anda melihatnya ke sini, memulainya bukan dari sini ya, bukan artinya dari sini memulainya. Ya tentunya dari pojok sini hubungan seri paralelnya. Nah, kalau Anda melihat dari sini ini dengan ini masa terus jadi dihubung seri? Ya pasti salah, 6 dengan 6 kok jadi dihubung seri. Udah jelas-jelas pasti ya arus di sini dengan arus di sini pasti akan berbeda gitu loh. Kalau Anda hitung secara rangkaian gitu. Kan ini ada pencabangan di sini. Lihat ini ada pencabangan di sini. Gimana jadinya ini bisa hubung seri dengan ini? Ya. Anda melihat ke arah sumber itu arti sumbernya di mana tadi? Nah, itu berderet dari ujung sini maju sampai ke depan ke arah Anda gitu loh. Ya, paham sampai di situ? Paham, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini saya coba lengkapi dulu ya, supaya Anda lebih paham. Ini saya kasih IX lah ya. Jadi ini saya tulis ulang di sini bahwa inortonnya ini jadinya 6 per 6 ditambah 6 kali IX. Ya. Nah, IX-nya itu adalah 24 per 12 ditambah 6 paralel 6. Ya, atau setengah 24 per 6 paralel 6 itu adalah 3.
Ya, jadi ini 12/15 atau 4/5 ampere. Nah, ini ya. Nah, seperti ini nih, menghitung I Nortonnya. Paham sampai di situ? Ada yang masih ingin ditanyakan? Anda tuh ya, kalau misalnya saya seperti tadi ya, ngoceh-ngoceh gitu ya, ya tebal telinga aja, jangan terus jadi udah kayak begitu, nggak berani nanya, nggak berani apa-apa. Wah, itu kalau kayak begitu tuh, terus gimana mau ininya gitu loh, gimana mau bisanya gitu. Kalau kayak teman Anda tadi, dia mengungkapkan seperti itu gitu ya, nah saya kan bisa koreksi justru. Ya, nah makanya tadi saya bilang, wah itu kalau Anda mengerjakannya begitu, jangan terus jadi tersinggung. Saya katakan bahwa seumur-umur nggak akan lulus ya, emang nggak akan beres-beres kalau Anda cara mencarinya kayak begitu. Tapi kan akhirnya apa? Akhirnya Anda tahu gitu loh. Akhirnya terkoreksi bahwa itulah kesalahan yang selalu saya lakukan gitu loh. Dan itu kalau misalnya sudah seperti itu biasanya akan ingat gitu, akan ingat kesalahan dan sudah diperbaiki begitu. Bahwa oh begitu ya cara menghitung atau cara mencari resistansi itu kalau dia kita cari R ekivalennya gitu. Ya, jangan terus jadi nggak berani nanya. Jadinya tambah kesalahan lagi kalau kayak begitu. Paham ya? Paham, Bu. Anak zaman sekarang mah jangan terus jadi nggak tahan mental dikayain begitu. Anda mah kurang gimana, dosen sekarang itu udah lebih baik-baik lah dibandingkan zaman saya dulu. Dosennya dosen luar semua, hampir semua. Sebagian besar itu dosennya dosen ITB yang nggak mau ampun lah. Ya, kalau udah nanya, misalnya kita nggak bisa jawab, oh Anda ngulang lagi ya semester nanti. Udah kayak begitu coba. Apa nggak lebih parah itu? Masuk udah basah kuyup, disuruh tutup pintunya dari luar. Silahkan Anda tutup pintunya dari luar. Padahal dia kehujanan, udah kayak kucing kecemplung, tikus kecemplung ya, saking basah kuyupnya. Dibegitukan. Dan tidak lulus itu. Kayak begitu coba. Ya, anak-anak sekarang harus lebih tahan mental dong. Ini jadi cerita ya. Cerita perkuliahan zaman dulu dengan zaman sekarang itu udah beda sekali lah. Udah Anda itu udah kayak dimomongin lah ya. Istilahnya itu udah gimana ya, kalau kata saya sekarang itu dosen-dosen itu udah bermurah hati sekali lah sebetulnya. Ya. Dan Anda juga sudah dibebaskan, udah materi apapun udah bisa Anda lihat di internet segala macam ya. Banyak gitu materi-materi. Kalau kita zaman dulu mana harus ke perpustakaan kalau mau cari materi. Kalau mau cari materi kuliah, kalau Anda mau udah gampang atuh, harusnya bisa lebih maju lah. Ya. Nah, bagaimanapun juga kalau sekarang itu kan memang mahasiswa itu kelihatannya lebih banyak, lebih suka dengan yang langsung jadi instan langsung beres, kayak mie instan gitu ya, enak, sedap gitu ya kalau dimakan gitu. Nah itu kan kayak anak zaman sekarang sukanya yang kayak begitu ya, yang praktis, yang simple gitu ya. Padahal basicnya itu harus ada ya. Jadi kayak mata kuliah dasar elektronika, rangkaian listrik, medan elektromagnetik itu kan mata kuliah dasar yang Anda harus punya basicnya itu. Tapi memang dari zaman ke zaman ya memang kayak begitu gitu kuliahnya. Dan jangan terus dianggap bahwa itu nggak perlu ternyata mata kuliah itu. Jangan ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai berpikiran bahwa itu nggak perlu. Saya perlunya tuh cuman yang begini, plek. Nggak bisa. Anda udah masuk S1, jurusan elektro, begitu ya. Nah,
Itu semua harus ditempuh mata kuliah dasar, mata kuliah basic itu. Gimana pun ya harus dijalanin. Masa anak elektro nggak tahu yang namanya sinyal, nggak tahu yang namanya medan elektromagnetik itu seperti apa, menganalisis rangkaian itu seperti apa. Ini kan semua berpikirnya secara logika ya. Itu yang terpakai nanti juga. Runutan, bagaimana Anda menganalisis dan seterusnya itu akan beda. Ya, akan beda deh. Pemikiran Anda dengan yang lulusan yang praktis-praktis gitu. Akan beda pemikirannya. Ya. Itu yang saya ingin ingatkan kepada kalian ya, yang mahasiswa-mahasiswa terutama ya mahasiswa-mahasiswa zaman now lah gitu ya. Itu harus diingat, jangan sampai berpikiran bahwa nggak perlu ternyata mata kuliah itu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau Anda mau yang praktis-praktis saja, tidak mau yang levelnya itu S1, Anda masuk ke elektro ITENAS, salah. Harusnya masuknya ke D3. Gitu. Kalau Anda mau yang praktek, yang praktis, di situ praktek semua itu. Anda akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang praktis-praktis di situ. Nggak ada analisis gitu. Sedangkan S1 tuntutannya paling tidak harus bisa menganalisis di akhir itu. Gitu ya. Gitu. Pengalaman suami saya bekerja ya waktu itu ya, bekerja di kemudian maintenance ya, itu maintenance radar ya. Maintenance radar itu dia membawa anak SMK ya. Nah, membawa anak SMK. Karena dia praktis kan begitu ya. Tapi begitu dia melakukan ada hal yang tidak terkontrol nih ya, tidak terkontrol, dia salah SOP itu. Nah, itu yang kayak begitu kan akhirnya apa? Akhirnya meleduk tuh power supply. Karena dia salah SOP. Jadi harusnya apa dulu yang dilepas begitu ya runutannya gitu. Nah, dia tidak melakukan itu karena dia tahunya praktek aja, ngelepas itu copot langsung gitu. Karena dia nggak ada analisis ininya. Nah, tapi kalau begitu orang-orang S1-nya ini begitu. Jadi dia sudah tahu runutannya. Oh, ini harusnya begini tahapannya. Anda salah gitu melakukan itu. Nah, untuk hal-hal yang kayak begitu yang analisisnya itu tetap orang-orang S1 yang akan bekerja. Ya. Nah, memang akan lebih bagus itu anak-anak yang SMK ya, kalau saya lihat anak-anak SMK sekarang itu cukup baik praktiknya. Begitu dia kuliah, dia bagus itu. Bagus karena dia udah tahu praktek, dia tambah analisis. Ya. Nah, kalau saya perhatikan sekarang itu cukup bagus itu anak-anak SMK yang kemudian masuk kuliah begitu ya. Karena dia ditambah kompetensi, dia bisa menganalisis begitu. Jadi dia menggabungkan praktek dengan analisisnya. Ya. Nah, itu kakak-kakak Anda yang kemarin lulus terbaik dengan pujian dan lain sebagainya, itu beberapa juga lulusan SMK, dan kalau saya pikir logika berpikir dia cukup bagus itu kalau kata saya, karena dia sudah ditempa praktek, ditempa lagi cara menganalisis ketika S1 itu ya. Jadi saya ingatkan Anda kuliah itu bagaimanapun basicnya harus dapat gitu ya. Perkara nanti Anda mau bekerja di mana saja tidak sesuai dengan kompetensi Anda di elektro misalnya begitu ya, pasti akan adalah yang nyangkut-nyangkutnya. Logika berpikirnya, ya, proses Anda menjalankan karir Anda gitu ya di dalam bekerja, runutan proses apanya, itu pastilah akan terbawa lah. Apalagi mata kuliah rangkaian elektrik ya. Rangkaian elektrik itu runut sekali. Anda harus sudah punya planning di awal itu harus mau mengerjakannya seperti apa. Gitu. Ya. Saya jadi curhat dan cerita ini. Ya, oke lah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Sampai di sini dulu, sampai di sini. Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan dengan soal tadi?
dari saya cukup kayak gitu sih. Oke, ini kita lihat lagi. Mana tadi? Bentar. Nah, ini soal yang kedua, soal B, C, D. Nah, ini Anda perhatikan juga ya, ini sama nih cara menghitungnya. Nah, ini Anda coba, ini kan mencari ekivalen Thevenin dengan ekivalen Norton. Nah, saya minta Anda mengerjakannya ini, ya, mencari, nanti kalau, carilah R Theveninnya dengan cara kedua. Itu ya, cari R Theveninnya dengan R Thevenin dan R Nortonnya dengan cara kedua. Kemudian nanti kalau Anda sudah menghitung V Thevenin, ya. Nah, untuk latihan I Nortonnya jangan V Thevenin dibagi R Thevenin, jangan seperti itu. Ya, untuk mencari I Nortonnya ya dari rangkaian lah. Kalau ini di sort, maka bagaimana tahapan yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan nilai I Nortonnya kalau ini kita short circuit. Gitu ya. Jadi di sini intinya nanti Anda membuktikan cara satu dengan cara dua untuk menghitung R Theveninnya. Ketemunya sama nggak seperti itu? Ya? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini kan sebetulnya mencari R Thevenin dengan R Nortonnya kan tinggal seri paralel ya, kayak tadi ya. Nah, itu Anda lakukan tuh cara kedua seperti yang saya buat tadi. Kemudian mencari I Nortonnya juga seperti tadi. Ini Anda short circuit. Ya, kemudian dicari berapa I Nortonnya. Kemudian Anda buat nanti rangkaian ekivalen Thevenin dengan rangkaian ekivalen Norton. Sambil Anda buktikan mencari R Theveninnya ini dengan cara satu dan cara kedua. Nah, itu untuk latihan Anda. Kalau Anda mau belajar ya harus begitu. Ya, kalau Anda mau bisa ya harus seperti itu. Itu ya. Nah, ini sebenarnya tadi saya close di jam 10 ininya ya. Nanti saya buka kembali supaya Anda bisa masukkan ininya. Latihannya. Ini terserah sebetulnya ya. Saya lepaskanlah kepada Anda. Anda mau buat mangga, Anda mau tidak mengerjakan pun tidak apa-apa. Ya, ini tidak akan saya nilai. Ya. Tapi saya hanya ingin ya kalau Anda ingin lulus ya kerjakan latihannya gitu. Kalau Anda mau ya mengerjakannya. Ya, dan kerjakan sendiri. Begitu ya, mengerjakannya sendiri. Percuma kalau Anda nyontek. Ya, karena tetap Anda tidak bisa, untuk apa gitu. Ya, kalau Anda mau bisa, kerjakanlah ini sendiri. Gitu ya. Paham semua? Baik, Bu, paham, Bu. Paham, Ya, Bu. harus semangat lah ya. Zaman Covid gini Anda semua harus lebih semangat kuliah. Kerjaan Anda kan cuma kuliah toh? Ya, kerjaan Anda kan kuliah. Kalau misalnya ada yang sambil nyambi-nyambi apa, ya tapi tetap kuliahnya lah yang diutamakan. Oke ya? Itu ya. Baik, Bu. Pertemuan yang akan datang saya akan bahas ini teorema superposisi tadi latihannya ya. Kemudian juga ya silahkan Anda kerjakan itu tadi teorema Thevenin dengan teorema Nortonnya. Ya, baik. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau untuk waktu pengerjaan ini apa bisa ditambah, Bu? Iya, ditambah nanti. Nanti saya tambah. Saya tambah sampai seminggu lah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ini nggak akan saya cut lah. Tapi ya itu tadi. Saya hanya ingin melihat Anda belajar sendiri, begitu ya. Anda bekerja sendiri, berusaha sendiri, ya dipahami apa yang Anda lakukan, step-stepnya seperti apa gitu ya. Itu harus terlihat di pekerjaan Anda. Kalau Anda mau bisa, jadi ya itu tadi saya bilang bahwa terserah Anda lah ini mau dimasukin mangga, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Bukan tanggung jawab kan sekarang begini. Kalau Anda lulus dari suatu mata kuliah gitu kan, itu tanggung jawab Anda terhadap orang tua Anda gitu ya. Ya tentunya pada Allah begitu ya, dan pada orang tua Anda yang sudah membiayai Anda gitu. Nah, saya hanya membuka jalan nih saya beri latihan nih, Anda mau kerjakan atau tidak ya terserah itu sih gitu. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi ini nggak akan saya cut ini, nanti saya buka waktunya ya. Kerjakan semaksimal mungkin.
Oke, itu saja. Itu tadi yang pengerjaan di yang A, 1A, itu sudah dicatat atau mau dicatat lagi? Sudah saya screenshot, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah. Yaudah, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Silakan sambil dikerjakan ininya, yang masih mau mengerjakan, begitu, soal latihan yang saya berikan. Ya, soalnya sudah diupload di e-learning. Ya, itu saja mungkin untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, tapi bagaimanapun ya saya inginnya ya seperti itu, begitu ya. Jangan sampai Anda terus jadi diomongin begitu aja langsung patah semangat gitu ya, terus tersinggung dan lain sebagainya. Udah jangan kayak begitulah gitu ya. Kalau yang namanya belajar mah ya harus maju. Kenapa? Ya aman sih Bu, nggak tersinggung, malah jadi sadar. Oh ya, ada yang suka tersinggung mah ya. Kalau nggak tersinggung bagus lah. Ya, itu biasa lah kalau dosen kayak begitu kan. Kadang-kadang juga ada dosen yang terus bilang, kamu asal SMA Anda tuh mana sih kok kayak begitu. Ada Bu, ada. Jangan terus jadi tersinggung gitu loh. Ya habis gimana nggak kita berusaha semaksimal mungkin, Andanya belajar juga ini ya tidak menyesuaikan. Apalagi zaman COVID kayak begini online gitu ya. Jadi mau nggak mau emang tuntutannya Anda harus belajar sendiri. Wah ya nak ya, tuntutannya Anda harus belajar sendiri gitu ya. Saya berikan latihan itu ya supaya Anda bisa mempelajari itu, memaksimalkan pemahaman Anda. Kalau ada yang tidak dipahami ya ditanyakan pada saat pertemuan tatap maya gitu ya. Ya oke, baik, itu saja dari saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensinya jangan lupa diisi ya, nanti kelewat lagi ya. Isi presensinya. Saya tutup ya. Baik, Bu.